Kasus ikan asin yang membuat heboh pada tahun 2019 lalu membuat nama Barbie Kumalasari juga muncul ke permukaan. Wanita yang disebut Ratu Halu itu kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mencengangkan. Perubahan pada dirinya pun membuat masyarakat terkejut. Pada tahun 1999, Barbie Kumalasari muncul di sinetron Bidadari sebagai sosok pembantu bernama Ija. Ia memulai debutnya di sinetron Bidadari tersebut pada episode ke-20. Jelas penampakannya di sinetron tersebut terlihat jauh berbeda dengan Barbie yang sekarang. Barbie dulu memiliki bentuk badan gemuk, pipi tembam, dan bentuk hidung yang belum terlalu mancung. Setelah bermain di sinetron Bidadari, Barbie Kumalasari menghilang bak ditelan bumi. Lalu ia muncul kembali dengan perubahan yang luar biasa mencengangkan. Tubuhnya menjadi bagus bak gitar Spanyol. Lantas apa alasan yang membuat Barbie melakukan perubahan besar-besaran pada tubuhnya? Atau apa, gue harus berubah. Karena dulu suka dihina sama mantan suami, katanya dari semua cewek-cewek yang paling gendut tuh kamu doang gitu kan. Jadi kalau jalan ke mall nggak pernah digandeng, nggak pernah dipegang. Dan dulu kan juga aku kan anak kesayangan mamaku, namanya anak pertama. Jadi aku nggak pernah yang namanya dari kecil makan tempe tuh nggak pernah. Paling jelek tuh makan tahu gitu. Bukannya apa ya, maksudnya aku lebih ke kayak daging, coklat, keju, burger. Makanan tuh yang enak-enak, spaghetti. Jadi saking sayangnya mamaku gitu loh. Tahu, jadi aku sampai sekarang pun nggak pernah suka yang namanya tempe. Suka juga paling sekilas info gitu kan. Jadi ternyata akhirnya nggak bagus juga kalau kita terlalu manjain anak dengan sesuatu yang enak. Alhasil kan akhirnya obesitas. Ketika obesitas kan ya kayak di Bidadari usia 17 tahun, di tahun 2000 berat badanku gede banget kan, sampai 90 kilo. Pas hamil juga sampai 100 kilo lebih. Dan itu kan akhirnya pengaruh juga dengan rumah tangga. Karena kan ya gimana sih, mantan suamiku kan merasa mungkin dia kan ada keren gitu kan, mantannya seksi-seksi. Dan aku kan jadi kayak dia minder mungkin lah. Nah dari situ rasa sakit hati itu aku ngerasa ketika aku udah divorce, terus aku ngerasa oke, tunggu ya perubahan gue. Lo pasti akan terinspirasi atau lo akan nyesel ninggalin gue seperti itu. Wah nih, aku harus membuktikan sama dia ya kan, bahwa apa yang dia dulu bilang nggak bisa, nggak mungkin, ataupun aku nggak cantik, aku bisa merubah bahkan lebih dari mantan pacarnya yang sebelumnya kayak gitu. Dari sejak dulu Barbie Kumalasari tampak sudah terbiasa mendapat hinaan maupun cibiran. Tapi bulian yang terus-menerus dilontarkan mantan suaminya terkait bentuk badannya itu membuat Barbie sakit hati dan memutuskan untuk berubah menjadi cantik. Barbie ingin membuktikan kepada sang mantan suami bahwa ia bisa menjadi cantik dengan bentuk badan yang bagus seperti wanita-wanita lain. Maka dengan membawa perasaan sakit itu, wanita pemilik nama asli Kumalasari Mohlisa itu melakukan berbagai macam perawatan hingga menghabiskan dana sebanyak 8 miliar rupiah. Sampai aku dinobatkan kan, aku perawatan 8 miliar ya. Memang sudah menghabiskan 8 miliar lebih. Karena apa? Semua perawatan kecantikan tuh kayaknya aku udah coba semua, kecuali operasi untuk bagian payudara ataupun bagian bokong gitu aku enggak ya, karena aku pikir aku udah cukup puas gitu ya.
8 miliar rupiah bukanlah nominal yang sedikit. Dengan menghabiskan dana yang begitu banyak, kini Barbie memang bertransformasi menjadi wanita yang cantik dengan bentuk badan yang sempurna. Tapi cantik saja ternyata tidak cukup membuat nama Barbie Kumalasari populer. Ia pun menciptakan karakter untuk dirinya yang membuat netizen merasa gerah. Sebutan Ratu Halu kini resmi disematkan untuk mantan istri Gali Ginanjar itu. Apa aja lagi ngelewatin proses itu berat banget karena aku gendut dihina-hina, aku kurus dihina, aku cantik makin dihina, makin bikin transformasi badan lebih parah lagi. Jadi memang itulah sifat manusia ya, nggak pernah ada puasnya ya. Jadi ketika melihat orang lebih maju pastinya lebih sirik kan gitu. Lihat orang cakep diketawain, lihat orang jelek makin dihina. Tapi kan aku orangnya easy going karena aku ngerasa nggak apa-apa, yang penting aku nggak nyenggol dia. Tapi kalau ada orang yang nyenggol aku, ya terbukti kan waktu itu banyak perdebatan ya kan antara pengacara terus artis, banyak yang jatuhin aku. Tapi kan aku orangnya tetap cuek, ketawa tiwi sampai akhirnya aku dapat awards. Buktinya aku tetap aja Miss Viral sampai dengan saat ini gitu. Dan bagusnya aku konsepnya adalah ketika aku viral itu tidak menghina orang lain. Jadi aku merasa lucu untuk diriku sendiri. Entah itu kamera 8 jam ya kan. Apalagi ada konten yang terbaru lagi nanti minggu depan tayang sama Boy William, dan itu hanya buat Barbie aja, nggak ada artis-artis lain yang Boy bikinin buat yang lain gitu. Jadi aku ngerasa ya aku punya spesial kok, ibaratnya aku punya branding sendiri, dan brandingku kan dari Diamond. Siapa yang berani artis branding Diamond gitu loh kalau bukan Barbie doang. Jadi kayak di Silat Awards juga kan aku dapat penghargaan, walaupun Ratu Halu, tapi jangan kita lihat Ratu Halunya, tapi konsepnya, karena itu nggak akan ada lagi ratu-ratu berikutnya untuk yang halu ya. Padahal kan yang penting kenyataannya aslinya kan tidak seperti itu, dan orang tuh terheran-heran, gila ya Barbie kok jauh banget bedanya, aslinya orangnya asik banget misalnya gitu, humble. Kok kalau di TV kayaknya songong, kayaknya wajahnya juga lebih kelihatan dewasa ya kan, tapi lucu gitu. Nah yang lucu ini kan kenapa aku ngambil segmen juga lucu, karena kalau komedi itu nggak ada matinya. Ngeliat di TV ternyata adik gue ini sekarang memerankan peran Halu. Ini ada apa gitu loh, karena yang punya Ratu Halu itu the one and only itu hanya Barbie Kumalasari ya kan. Tiba-tiba dia dapat peran Halu gitu. Jadi gue ngerasa wah kayaknya gue harus manggil adik gue nih, karena gue nggak terima kalau Halu itu tetap punyanya Barbie gitu, tidak bisa tergantikan. Aduh, makanya ya kan harus bisa menciptakan branding sendiri. Itu lo harus belajar dari gue. Banyak artis-artis tuh yang pengen ngikutin. Demi sebuah popularitas semata, Barbie Kumalasari sampai rela mengubah sosok pribadinya saat di depan kamera. Hujatan netizen adalah pintu rezeki bagi Barbie Kumalasari. Ia juga termasuk sosok yang penuh percaya diri. Di tengah hujatan yang tak henti terlontar untuk dirinya, Barbie sempat membuat heboh saat memutuskan untuk terjun ke dunia tarik suara. Bahkan ia tetap nekat mengeluarkan single, sekalipun tak ada satupun netizen yang memuji suaranya. Ini hari Jumat gue juga syuting nih, syuting lagu gue yang ke-5, itu judulnya Brondong atau Gadun. Jadi single hits terbaru nih ya. Single hits terbaru gue, dan gue pakai modelnya itu untuk yang Brondongnya Aldi Taher, Gadunnya itu Roy Martin. Wow, gokil. Om Roy Martin itu senior gue di sinetron, men. Yes, dengan memakai baju-baju desainer kondang. Jangan lupa tuh saksikan, tuh nonton segera ya. Yes, pastinya nih lagu gue bakal jadi dislike lagi terbanyak. Iya kan, nggak apa-apa, karena 2021 gue sudah memecahkan rekor dislike terbanyak. Gitu ya. Gitu. Tapi aku tetap bikin video klip. Kebenaran aku eksekutif produsernya, jadi udah ada 2 video klip yang bakalan launching, harusnya Desember ini launching, tapi aku mundurin jadinya Januari.
Judulnya itu Halalin Aku, jadi ciptaan Aldi Taher. Di video klip itu ada Indra Bruggman jadi modelnya, ada Aldi Taher juga, ada Andika Gumilang yang suaminya Mali Dadi, terus ada Oki juga yang sepupunya Indra Bruggman. Nah, jadi nanti awal Januari ini pasti bakalan insya Allah viral lagi lah, karena lagunya sih keren gitu. Terlepas dari segala kontroversi yang dibuatnya demi sebuah popularitas semata, Barbie Kumalasari adalah sosok pekerja keras. Dari kecil, ia terbiasa hidup mandiri dan menjadi tulang punggung keluarga. Saat keluarganya mengalami kebangkrutan, Barbie yang masih duduk di bangku sekolah dasar berusaha memutar otak agar mendapatkan penghasilan tambahan. Alhasil, ia pun berjuang hidup dengan berdagang. Oke, kalau Barbie yang dulu itu orangnya periang, terus hobinya kerja, nggak bisa diem, terus selalu pengen tahu dan tidak pernah malu untuk bertanya. Jadi memang aku dari kecil udah diajarin sama mama aku itu untuk mandiri, apa-apa tuh urusan sendiri, urusan cari uang sendiri, terus semuanya tuh cari teman, cari pergaulan yang baik, gimana caranya bisa puterin uang itu dari diri sendiri. Sampailah dengan saat ini, jadi aku bisa multi talenta, aku bisa aku punya title pengacara, aku punya title artis, aku punya title produser, punya title penyanyi, bisa juga host. Dan sekarang aku 13 organisasi yang aku menjadi pengurus. Pertama kali profesinya pedagang. Jadi aku dulu waktu kelas 6 SD itu aku udah jualan, tapi jualannya tuh handphone gitu loh. Menginjak SMP tuh awalnya handphone dulu, sampai akhirnya jualan binatang, sampai akhirnya punya toko handphone, terus akhirnya jualan tas. Kalau baju aku jarang ya, aku lebih suka yang simple gitu. Kalau baju kan repot, ukurannya ada S, M, L gitu kan. Terus sampailah akhirnya jualan motor, terus sampai akhirnya punya showroom mobil, punya butik baju, punya butik tas, terus sampai akhirnya ya udah jadi pedagang berlian. Motivasinya karena aku kan anak broken home, keluarga aku dua-duanya orang mampu, tapi karena aku udah divorce dari umur 2 tahun, dan mamaku dulu kan punya production house besar. Tapi karena mungkin manajemen mama biasa, karena mamaku tuh kan anak orang ada ya, jadi manja mungkin seperti itu. Akhirnya dia lebih kayak untuk nabungnya tuh agak susah, apalagi tahun 98 kan krismon ya. Jadi PH-nya hancur, mobil kita dari 10 biji lebih tuh jadi dijualin satu. Dan untuk bangkit lagi tuh waktu itu agak sulit. Akhirnya di umur aku 10 tahun itulah aku ngerasa ngelihat mamaku jatuh gitu kan, kayak aduh kok jadi kasihan ya, jadi kayak aku nggak mau bebanin orang tua gitu, gimana caranya. Sudah sampai saat ini aku jadi tulang punggung keluarga. Dulu itu zamannya kelas 6 SD itu mungkin kan tahun-tahun di Bidadari aja umur aku 17 tahun tuh tahun 2000. Jadi mungkin kurang lebih sekitar tahun 95 gitu ya, 95 93. Oh, itu sih zaman dulu dapat duit 50.000 juga udah banyak banget. Ya kan, terus ya beda ya, zaman sekarang tuh 1 juta tuh cuman seperti 100.000. Kalau zaman dulu tuh kan apa-apa murah, terus nggak seperti saat ini, bensin juga murah. Jadi memang sebenarnya kalau bicara flashback enakan zaman dulu, karena zaman sekarang kita mau dapat duit berapapun ya sulit ya, maksudnya numpang lewat. Jadi kalau penghasilannya nggak gede-gede banget, untuk nabung sulit.
Masa kecil yang tidak mudah membuat Barbie Kumalasari tumbuh menjadi wanita yang kuat, diterpa segala persoalan hidup. Penghasilannya dari berjualan berlian membuat Barbie mampu menghidupi dirinya sendiri meski tak ada sosok suami. Pasca bercerai dari Gali Ginanjar, Barbie Kumalasari memang kerap kali dikabarkan menjalin kedekatan dengan banyak pria. Namun sayang, dari segelintir pria yang mendekati, sepertinya tidak ada satupun yang berniat serius, selain hanya karena ingin pansos. Wow, apalagi 2 tahun ini aku rugi 20 miliar lebih ya. Jadi berasa banget gitu. Mana lagi sendiri lagi ya kan. Lagi nggak mau punya pacar lagi karena kemarin sempat pacaran. Pokoknya karena kondisi ekonomi mungkin 2 tahun ini sulit. Jadi sekarang orang-orang tuh kebanyakan, terutama yang pasangan ya, maksudnya lawan jenis, kebanyakan tuh sekarang bertemannya udah nggak murni. Berteman mintanya duit, berteman apa-apa duit. Ada aja yang buat bayar ini, buat itu. Jadi kayak nggak convert gitu loh. Ih, pacaran aja belum udah berani minta uang, gimana kalau nanti udah pacaran gitu kan, pasti lebih parah lagi. Beda sama dulu. Kalau dulu tuh orang lebih kayak masih lebih mementingkan perasaan. Kalau uang tuh kayak bonus. Tapi kalau sekarang uang tuh nomor 1. Jadi berteman juga gitu. Sama dengan cewek juga lebih, aku juga lebih hati-hati karena kebanyakan nanti kita diajak jalan sana sini, ujung-ujungnya giliran bayar dia pura-pura inilah, pura-pura itu gitu. Jadi memang ya lebih satu, aku lebih memperkecil circle aku saat ini. Kedua, lebih selektif dalam memilih calon pasangan. Jadi lebih baik aku berteman dulu deh, aku pelajarin dulu gitu kan, ini orang sebenarnya maunya apa kan gitu. Kalau cuman suka ataupun misalnya nafsu doang juga siapa sih gitu yang nggak suka lihat orang yang cakep, yang ganteng, yang cantik. Tapi kan bukan itu tujuannya. Apalagi aku tahun ini kan udah masuk 40 gitu. Jadi kehidupan menjelang 40 itu kayak ngerasa kayak yang banyak ketakutan. Kisah percintaan seorang Barbie Kumalasari memang menjadi hal yang menarik untuk ditelisik. Namun sayang, Barbie tak pernah benar-benar menampakkan sosok kekasih saat mengungkap ke hadapan media bahwa ia sudah punya pacar. Hanya Gali Ginanjar yang menjadi jejak terakhirnya. Hingga saat ini hubungan Barbie dan Gali pun masih baik-baik saja sekalipun keduanya tak lagi bersama. Bahkan Barbie masih menjadi orang pertama yang peduli kepada Gali saat sang mantan suami tidak diperbolehkan untuk bertemu anaknya King Faas. Sebagai aku mantannya Gali kan gini loh, kalau aku sih rumah tangga itu ketika aku bercerai, aku tidak pernah mau memisahkan silaturahmi aku dengan anak aku dengan mantan suami. Nah, jadi hidup gue bahagia banget, gue nggak pernah ada masalah dengan mantan aku, anak aku juga walaupun kita pisah tetap mendapatkan kedua kasih sayang orang tuanya. Karena memang putusan pengadilan juga pada saat kasus Gali itu dari pengadilan juga memang sudah memutuskan bahwa ayahnya tetap berhak gitu loh, dan seorang ibu tidak berhak untuk memutuskan silaturahmi. Gali kan bukan penjahat, bener gak? Gali bukan pembunuh, Gali bukan pencuri. Kalaupun kemarin ada kasus begini begitu ya semua orang udah tahu lah itu politik aja, bener gak? Ya, perceraian memang tidak memutus silaturahmi di antara keduanya. Tapi sayang, harapan untuk rujuk sepertinya harus dikubur dalam-dalam. Pasalnya, usai keluar dari penjara, Gali sudah menggandeng wanita baru yang dikenalkan sebagai kekasihnya. Namanya Revti. Ya lagi deket sih sama aku sekarang. Gitu. Kalau yang boleh tahu kedekatannya spesial atau seperti apa ya sekarang? Ya dibilang spesial sih doain ya, karena kan ketemunya nggak sengaja kemarin di Lampung waktu acara keluarga, dan dia tuh paling bening sendiri gitu. Sendiri kan pas ngeliat ih kayaknya cocok nih jadiin temen. Lama-lama nyaman gitu.
Iya sih, tapi sih sebenarnya gua sempat nggak pede sih karena kan umur gua juga udah 35 ya kan, masa sih masih ada yang mau sama gua gitu kan. Tapi ternyata kita berteman baik, orangnya enak, orangnya asik, ya jalan sih sampai sekarang sih gitu. Cuman kita juga jarang ketemu sih karena dia sibuk kuliah juga, dan kemarin sempat ada judul juga, jadi di sela-sela tidak sibuknya dia, ya kita pasti sempatin ketemu. Sempat mengaku sudah punya pacar, nyatanya Barbie Kumalasari kini menyandang status jomblo. Usianya yang nyaris mendekati kepala 4 membuat Barbie tak lagi percaya diri dalam hal menggait lawan jenis. Barbie mengaku minder bila ingin dekat dengan seorang pria, apalagi yang usianya terlampau muda. Dan benar kata mamaku, dulu mamaku bilang, lu tuh ya harusnya berpikir dulu gitu, karena umur kan makin tahun makin nambah. Ya tapi kan dulu masih 30, 31, 32 kayaknya masih lama. Gila sekarang udah 39 mau 40, oh my god gitu. Jadi aku kayak introspeksi diri dulu, lebih kayak satu mau deket orang juga jadi udah minder duluan, karena aku ngerasa deket ini apalagi kalau usia yang jauh lebih muda ya kan, ada ini deket gue kebanyakan kan pada pansos, jadi aku kayak enggak deh gitu, jadi lebih baik banyak kan mundurnya sekarang daripada majunya.